Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersyarul Ferdiansyah. Saya ingin mempresentasikan sistem analisis perancangan tempat penitipan anak NIM 190115889 jurusan MI. Yang pertama, tempat penitipan anak adalah pendidikan anak usia dini dapat dikelompokkan menjadi formal dan non-formal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yaitu TK, taman kanak-kanak. Jalur pendidikan non-formal berbentuk KB, kelompok bermain. TPA, tempat penitipan anak. SPS, satuan PAUD sejenis. Dalam petunjuk UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini PAUD suatu upaya yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut. Fungsi tempat penitipan anak. Menurut Setiadi Susilo 2015-60, TPA memiliki fungsi antara lain pengganti orang tua sementara untuk memberikan manfaat pendidikan, asuhan, perawatan, dan pemeliharaan sosial sebagai sumber informasi, komunikasi, dan konsultasi di bidang kesejahteraan prasekolah. Ketiga, sebagai lembaga untuk memperoleh layanan anak usia prasekolah, pendidikan dan penelitian serta sarana untuk magang bagi mereka yang belajar tentang anak balita. Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa fungsi tempat penitipan anak adalah sebagai lembaga yang menyediakan jasa untuk memberikan asuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak usia dini. Prinsip penyelenggaraan tempat penitipan anak. TEMPA dimaksud untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan terukur, serta aktivitas jasmani sehingga anak memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan, dan disiplin yang tinggi. Asah berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar. Yang kedua, asah berarti memberi dukungan kepada anak untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Kegiatan yang bermakna, menarik, imajinatif, inovatif, mengekspor dan dapat mengembangkan kreativitas anak. ASI pada dasarnya merupakan penjamin pemenuhan kebutuhan anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kasar, penganiayaan fisik maupun mental. Asuh melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas budi dan jati diri anak dalam hal integritas, iman, takwa. Kedua, patriotis, nasionalisme, pelopor. Ketiga, rasa tanggung jawab, jiwa kesatria dan sportivitas. 4, jiwa kebersamaan, demokratis dan tahan uji. 5, jiwa tanggap, penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi, daya kritis dan idealisme. Jenis-jenis layanan tempat penitipan anak. Dalam petunjuk teknis penyelenggaraan tempat penitipan anak TPA tahun 2015, secara umum TPA dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan penyelenggaraan. Yang pertama, berdasarkan waktu layanan. Sehari penuh full day. TPA full day diselenggarakan selama 1 hari penuh dari jam 7 sampai dengan jam 5. Setengah hari. TPA setengah hari diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7 sampai jam 12. Setengah hari half day. TPA setengah hari diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7 sampai jam 12. Temporer. TPA diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Tempat penitipan anak dikelompokkan berdasarkan waktu layanan. Pertama, full day, semi day atau half day. Ketiga, temporer yang sudah saya jelaskan tadi.
Setengah hari half day TPA setengah hari diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7 sampai jam 12. Temporer TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya ada berdasarkan tempat penyelenggaraan TPA perumahan yang diselenggarakan di komplek perumahan. Kedua, TPA pasar yang melayani peserta didik dari para pekerja pasar. Ketiga, TPA pusat pertokoan, layanan TPA yang diselenggarakan di pusat pertokoan. TPA rumah sakit yang diselenggarakan untuk karyawan rumah sakit. TPA perkebunan, TPA berbasis perkebunan adalah layanan yang dilaksanakan di daerah perkebunan. TPA perkantoran yang diselenggarakan di pusat perkantoran. TPA pantai, layanan TPA pantai untuk mengasuh peserta didik para nelayan dan pekerja pantai. TPA pabrik, layanan TPA pabrik adalah penyelenggaraan TPA yang berada di lingkungan pabrik. TPA mall, TPA yang diselenggarakan di mall atau pusat pembelanjaan. Bertujuan TPA mall adalah untuk melayani pengunjung mall yang membutuhkan layanan TPA. Kelebihan dan kekurangan TPA. Kelebihannya menurut Newman dan Newman, lingkungan sekitar harus memberikan rangsangan bagi panca indera. Lingkungan main yang lebih luas bagi anak sehingga memudahkan anak untuk beraktivitas. Dapat mengembangkan perkembangan bahasa karena lebih sering berinteraksi dengan orang lain. Orang tua akan memperoleh informasi dan keterampilan dalam pengasuhan anak. Tentang cara merawat anak. Anak akan selalu diawasi oleh pengasuh. Pengasuh pada lembaga sudah ahli mengurus anak. Tempat penitipan anak sebagai sarana untuk melatih kemandirian anak. Terdapat macam-macam perlengkapan yang dapat menunjang kegiatan anak. Kekurangan TPA. Menurut Pausek dan Newman dalam 4 Mono 2 2003, waktu yang terbatas untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh. Kurangnya kesempatan bagi anak-anak untuk mandiri. Orang tua cenderung melimpahkan seluruh tugas kepada pengasuh di tempat penitipan anak. Berikutnya, kebutuhan anak kurang terpenuhi secara maksimal. Berikutnya, penyesuaian diri pengasuh yang selalu berganti-ganti. Selanjutnya, penularan penyakit yang sangat cepat. Berikut adalah kerangka berpikir atau hasil analis dari penitipan anak berbasis holistik integratif. Penutup, berdasarkan hasil penelitian dari analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pelaksanaan tempat penitipan anak berbasis holistik integratif di Kabupaten Banyumas dikategorikan dalam kriteria tinggi dan kriteria sedang. Hasil skor angket kriteria tinggi berada pada interval kelas 66,5% sampai dengan 100. Nilai rata-rata skor angket dari 14 tempat penitipan anak 80,8%, di mana masuk dalam interval kelas kriteria tertinggi. Dikategorikan tertinggi apabila lembaga tersebut sudah menerapkan holistik integratif berdasarkan layanan-layanan yang telah diberikan seperti layanan pendidikan, pengasuh, kesehatan, gizi, dan perawatan. Layanan masuk dalam kriteria sedang karena hasil menunjukkan 57%, yang artinya masuk dalam kriteria sedang. Dikategorikan kriteria sedang karena lembaga kemuning masuk dalam kriteria sedang, hanya melaksanakan layanan pengasuh saja, perkembangan anak, dan tidak adanya kerjasama yang dijalin dalam lembaga kementerian. Kualitas pelaksanaan TPA berbasis holistik integratif di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dari layanan yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.